Oke, tes. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita akan mulai kelas geografi, yang mana nanti uh, sebentar, tanggal 7 April kita akan adakan UAS ya. Jadi hari ini saya akan sedikit lebih cepat untuk mengajarkan materinya supaya paling enggak kita bisa selesai sampai di bab ketiga ya. Karena UAS kita nanti sampai bab ketiga. Oke, tes halo. Eh, ya jadi ini bukan pertemuan terakhir sih, minggu depan ya pertemuan terakhir kita tanggal 7 April, yang mana kita akan adakan UAS nanti ya, UASnya UAS online. Jadi mohon diberitahu untuk teman-teman yang gak masuk hari ini supaya nanti hari Jumat bisa datang semua ya. Jadi nanti gantian, nanti akan saya absenin untuk jam pertama, kemudian jam kedua juga saya absen lagi. Jadi biar teman-teman semuanya yang masuk bisa absen ya, karena kan teman-teman di sini jumlahnya banyak. Nah, jadi hari ini kita akan habiskan dulu materinya supaya nanti sampai UAS teman-teman bisa ngerjakan. Kalaupun nanti masih ada yang belum jelas hari ini, nanti teman-teman bisa tanya ya lewat FB. Tapi saya rasa harusnya teman-teman bisa jawab lah ya, karena sebenarnya ya ujiannya juga nggak begitu sulit, semuanya udah ada di presentasi saya, semuanya juga udah ada di buku, jadi teman-teman bisa pelajari lagi. Oke, kemarin kita sampai di sini ya. Jadi ada beberapa contoh komet yang sudah pernah dilihat oleh manusia. Salah satunya adalah komet Halley, uh, yang pertama kali ditemukan oleh Edmund Halley pada tahun 1656 sampai 1742. Kemudian selain itu ada komet Encke juga, dan yang terakhir ada komet Biela. Nah, inilah 3 dari sekian banyak komet yang paling terkenal yang ada di dunia ya. Komet Halley, komet Encke, dan juga komet Biela. Kemudian ada selain benda-benda langit, jadi kemarin kita kan belajar tentang planet-planet yang ada di tata surya kita ya. Kemarin kita sudah belajar sampai planet Pluto. Kemudian kita belajar juga tentang komet. Nah, kemudian ada contoh-contoh komet juga yang pernah muncul di permukaan bumi. Nah, benda langit selain meteor, selain komet dan planet lainnya itu adalah benda langit meteor. Yang namanya meteor. Jadi, meteor ini apa sih ini maksud dengan meteor? Meteor ini adalah benda langit di angkasa yang terdiri atas senyawa logam maupun batuan. Nah, jika meteor ini masuk ke dalam atmosfer bumi, maka akan terjadi gesekan yang sangat kuat antara massa meteor dan partikel-partikel atmosfer. Nah, gaya gesek inilah yang mengakibatkan meteor ini terbakar sehingga terlihat dari bumi sebagai bintang yang jatuh dari angkasa. Nah, itu biasanya kalau teman-teman malam-malam lihat ke langit terus tiba-tiba kayak ada kayak bintang jatuh kayak siu. Nah, kayak jatuh kayak gitu ya, tapi jatuhnya kayak cuman bentar doang. Nah, itu namanya meteor ya, karena dia terbakar, karena dia bergesekan dengan permukaan bumi.
dia terbakar, nah makanya terlihat seperti bintang jatuh. Ya, itu namanya meteor. Nah, jika meteor ini sampai ke permukaan bumi, dinamakan meteorit ya. Jadi, kalau misalnya si meteor sampai ke permukaan bumi, namanya adalah meteorit. Kemudian, selain ada komet, ada meteor, ada juga yang namanya asteroid. Nah, kalau asteroid ini adalah benda-benda langit kecil, sejenis planet yang tersebar di antara orbit planet Mars dan juga Jupiter. Nah, asteroid ini juga dia tampak bersinar ya, karena benda ini sama seperti planet, yang mana si asteroid ini dia menerima dan juga memantulkan cahaya matahari. Nah, kalau asteroid ini memang rada susah kalau kita lihat dengan mata telanjang ya, harus kita lihat dengan menggunakan kok stetoskop sih, teleskop, harus menggunakan teleskop ya. Nah, contoh asteroid itu ada yang namanya asteroid Trojan, Apollo, dan juga Ceres. Nah, teman-teman kalau mau lihat asteroid bisa lihat mungkin dengan menggunakan teropong atau teleskop ya. Nah, jadi itu ya benda-benda langit yang ada di sistem tata surya kita. Jadi ada planet, kemudian ada komet, jadi yang pertama sebenarnya ada matahari, kemudian yang kedua ada planet-planet yang terdiri dari Merkurius, Venus sampai dengan Neptunus. Yang ketiga ada komet, kemudian yang keempat ada meteor, kemudian yang terakhir ada asteroid ya. Itu 5 macam benda-benda langit atau benda-benda luar angkasa yang ada di dalam sistem tata surya kita. Nah, yang terakhir, bab yang terakhir di bab kedua kita belajar tentang bumi. Kalau tadi kita belajar tentang sistem tata surya kita yang ada di luar angkasa ya. Sekarang kita belajar tentang bumi. Nah, proses kalau berbicara tentang bumi, kita tentunya harus tahu ya bagaimana perkembangan planet bumi ini dari masa ke masa, bagaimana sejarah terbentuknya ya. Kenapa? Karena bumi merupakan salah satu anggota keluarga matahari ya, di samping planet-planet lain seperti komet, asteroid, dan juga meteor. Jadi penting untuk kita ketahui juga sejarah terbentuknya bumi. Nah, sejarah terbentuknya bumi sama seperti dengan hipotesis sejarah terbentuknya tata surya ya. Jadi ada berbagai macam hipotesis yang dikeluarkan oleh beberapa ahli. Yang pertama namanya adalah hipotesis nebula ya, atau teori kabut gas, yang mana teori ini dikembangkan oleh seorang ahli filsafat Jerman namanya Pak Immanuel Kant pada tahun 1755 bersama juga dengan temannya ya, seorang astronomi Prancis namanya Simon Marquet pada tahun 1796 ya. Jadi bahwa mengatakan bahwa sistem tata surya ini berasal dari massa gas atau kabut gas yang bercahaya dan berputar perlahan-lahan. Nah, itu adalah hipotesis nebula ya. Jadi dia itu bentuknya yang penting diingat aja bahwa hipotesis nebula berarti dia itu adalah teori kabut gas. Dari kabut gas ini akan membentuk menjadi bola-bola kecil, dari bola-bola kecil itu akan berubah menjadi entah itu planet, entah itu matahari, entah itu berubah menjadi planet bumi, dan lain sebagainya. Kemudian selain ada hipotesis nebula, ada juga namanya teori pengapungan benua ya, atau continental drift theory, yang mana teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ilmu cuaca yang berasal dari Jerman.
namanya adalah Alfred Wegener. Dia mengemukakan hipotesisnya tahun 1912. Hipotesis itu bisa dikatakan apa ya? Analisa kita terhadap sesuatu ya, setelah kita melakukan penelitian gitu ya. Setelah kita melakukan penelitian, kemudian kita pelajari penelitian tersebut, kemudian dari situlah muncul sebuah hipotesis ya, atau apa ya, bisa dibilang analisis gitulah kurang lebih ya, antara hipotesis sama analisis kurang lebih sama. Sampai di mana tadi? Oh ya, jadi teori, nah hipotesa itu samalah dengan analisis, atau bisa kita bilang teori juga ya, sama kayak ini nih, kan ada teori pengampungan benua atau hipotesis pengampungan benua. Nah, untuk mendapatkan sebuah hipotesa, sebuah hasil analisis atau sebuah teori, tentunya kita harus melakukan penelitian ya. Penelitiannya itu tidak sembarangan. Penelitiannya ya pasti dilakukan bertahun-tahun gitu ya. Melakukan riset, melakukan pemahaman dulu ke sana ke sini, barulah muncul sebuah hipotesa. Nah, salah satu teori tentang pembentukan bumi ini dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912 ya. Sudah lama sekali. Dia mengemukakan bahwa sampai sekitar 200 juta tahun yang lalu, di bumi baru ada satu benua dan samudra yang maha luas. Nah, ini kan teori dari Bapak Alfred ya, dan tiap orang pasti punya hipotesa atau teori yang berbeda-beda ya. Ada satu benua dan samudra yang maha luas. Nah, benua raksasa ini dinamakan Pangea, sedangkan kawasan samudra yang mengapitnya dinamakan Pantalasa. Nah, ini adalah teori dari Alfred yang mengemukakan terbentuknya planet bumi ya. Oke, jadi itu dua teori penting yang yang mendasari terbentuknya permukaan planet bumi. Jadi yang pertama ada hipotesis nebula, kemudian yang kedua ada teori pengampungan benua ya. Jadi ada dua macam teori besar ya, hipotesis nebula dan juga teori pengampungan benua atau continental drift theory. Nah, sampai di sini dulu ya untuk yang bab 2. Jika masih belum paham, teman-teman bisa tanyakan saya langsung, atau nanti saya akan sebarkan presentasinya, jadi teman-teman bisa dibaca lagi ya presentasinya buat pegangan untuk UAS tanggal 7 besok. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke bab selanjutnya, bab yang terakhir di semester ini, yaitu bab ketiga ya.
Oke. Oke, iya, nanti PPT dari bab 1, bab 2 sampai bab 3 akan saya share di grup FB ya. Jadi tenang aja buat teman, buat pegangan, buat pegangan dan buat teman-teman supaya bisa belajar ya. Nah, uh, jadi di awal-awal semester kita sudah belajar dengan kita sudah belajar mengenai hakikat keilmuan geografi ya, mulai dari apa itu yang disebut dengan geografi, kemudian cabang-cabang ilmu geografi itu apa saja, kemudian manfaat ilmu geografi apa, kemudian pengertian geografi berdasarkan berbagai macam ahli dan sebagainya. Kemudian yang kedua, beberapa minggu yang lalu, bulan lalu kita belajar tentang tata surya dan juga bumi ya. Kita belajar mengenai planet-planet apa saja yang ada di dalam tata surya kita, benda-benda langit apa saja, kemudian ciri-ciri benda langit tersebut, kemudian apa namanya, hipotesa-hipotesa maupun teori-teori yang berhubungan dengan tata surya maupun bumi dan lain sebagainya sudah kita pelajari di bab 2 kemarin ya, di bab tata surya dan bumi. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya ya, bab terakhir di semester kita, yaitu tentang batuan dan tanah ya. Di sini kita akan belajar nanti tentang macam-macam batuan, kemudian dia biasa digunakan untuk apa, macam-macam tanah dan sebagainya. Nah, untuk di bab 3 ini kita akan ada dua subbab. Ada dua subbab. Yang pertama adalah dinamika perubahan batuan. Kemudian subbab yang kedua adalah dinamika perubahan tanah ya. Jadi pokoknya yang A kita belajar tentang batuan, kemudian yang B kita belajar tentang tanah ya. Nah, mengenai dinamika perubahan batuan, kita akan belajar dua hal ya. Yang pertama yaitu tentang batuan pembentuk litosfer. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang tenaga pembentuk litosfer ya. Kita langsung saja ke subbab yang pertama, yaitu mengenai batuan pembentuk litosfer. Nah, belajar mengenai bumi dan juga isi bumi tersebut, kita ketahui bahwa kerak bumi ini dibentuk oleh berbagai jenis batuan dengan kandungan mineral yang berbeda-beda ya. Jadi pada dasarnya hampir semua jenis batuan yang membentuk litosfer ini berasal dari pembekuan magma gunung api yang disebut dengan batuan beku. Nah, kalau teman-teman biasanya dengar berita tentang gunung api sering meletus ya atau apa gitu. Nah, biasanya letusan Gunung Merapi ini kan mengandung lahar. Laharnya itu kan pasti panas ya. Dari sinilah nanti lahar dari gunung atau magma dari gunung api ini sebenarnya mengandung banyak material ya, mulai dari pasir-pasir, kerikil, termasuk ada batuan juga ya. Dia punya batuan juga. Nah, batuan yang berasal dari magma atau lahar gunung berapi inilah yang disebut dengan batuan beku. Nah, jadi awal mula terbentuk batuan beku ya bisa dibilang berasal dari letusan gunung berapi ya. Nah, akan tetapi karena adanya proses-proses alamiah yang lebih lanjut berupa pengendapan dan juga perubahan wujud, maka terbentuklah ya berbagai jenis batuan baru yang tergolong ke dalam kelompok
batuan sedimen dan juga batuan metamorfosis. Jadi dari batuan beku ini kita bisa golongkan dia lagi, yaitu ke batuan sedimen dan juga batuan metamorfosis ya. Karena mungkin entah itu ada proses pengendapan, proses perubahan wujud, proses karena dia mungkin terkena cuaca, mungkin terkena hujan, terkena panas dan lain sebagainya. Jadi batuan tersebut bisa saja berubah wujud ya. Nah, kita belajar dulu yang pertama tentang batuan beku. Batuan beku atau yang disebut dengan igneous rock ya, merupakan jenis batuan yang terbentuk ya, seperti yang saya bilang tadi, terbentuknya dari pembekuan magma gunung berapi. Nah, jadi proses pembekuan magma bisa terjadi di dalam litosfer. Litosfer itu maksudnya di dalam permukaan, maksudnya di permukaan bumi, yang mana terjadi di dalam tubuh gunung api ya, pokoknya ya di dalam gunung apinya itu sendiri. Jadi terjadi di dalam litosfer atau di permukaan bumi setelah terjadi letusan gunung api. Nah, batuan beku ini tentunya batuan yang hasil dari letusan gunung api ini kan pasti kan banyak sekali macamnya ya. Jadi para ahli ini untuk memudahkan dalam penelaahan dan juga penelaahan sifat-sifat fisik dan juga kimianya, para ahli dalam ilmu kebumian itu, magma itu lahar, magma. Nah, ini yang disebut dengan magma ya. Ini nih magma nih, panas kalau disentuh ya, nggak usah disentuh, kita dari jauh aja pasti udah meleleh ya, udah kebakar. Nah, ini yang namanya magma ya, dari gunung berapi nih. Dia biasanya kalau letusan gunung berapi pasti nih keluar magma. Boleh bisa dibilang api neraka gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan magma. Nah, jadi karena karena berbagai macam bentuk dan sifatnya dari batuan beku ini, maka para ahli ilmu kebumian mencoba mengelompokkan atau mengklasifikasikan batuan beku ini berdasarkan dasar tertentu ya. Ya, magma itu ya sejenis lahar. Kalau sebentar, lahar gunung berapi atau magma gunung berapi. Kalau lahar itu rasanya yang saya lupa, lahar itu kayaknya rasanya yang masih panas, kalau magmanya itu yang sudah membeku. Enggak sih, sama rasanya. Oh, beda. Kalau magma rasanya panas, kayaknya sih dingin, Mbak. Iya dong, panas Mbak Fatmawati, nggak mungkin dingin ya. Kalau magma itu kan yang masih berapi-api ya,
yang benar-benar suhunya bukan 100 derajat Celcius lagi, tapi 1000 derajat Celcius ya. 100 kali lebih panas dari air yang mendidih. Jadi benar-benar panas. Kita dari jarak sekian kilometer gitu pasti udah kepanasan banget ya. Sedangkan kalau lahar itu hasil dari magma yang udah membeku. Kalau magma dia kan masih warnanya merah kayak tadi tuh. Kalau lahar dia warnanya udah rada kecoklatan gitu karena dia sudah mulai mendingin ya. Jadi kalau magma itu yang masih panas, yang masih merah. Kalau lahar dia udah dingin. Mungkin yang magma belum luber keluas dapur magma dan magma beda. Dapur ada ya dapur magma, saya baru tahu kalau ada dapur magma. Magma sama inti bumi beda dong. Inti bumi ya di dalam bumi ya, ini bumi. Ini ada inti bumi. Ya ini inti bumi. Kemudian kalau magma itu kan ya ini gunung. Itu dua hal yang berbeda ya. Ini inti bumi. Kalau magma itu hubungannya dengan gunung. Gunung berapi ya. Ini magma, terus dia mengeluarkan magma ini gunung berapi, dia mengeluarkan magma. Magmanya itu magma yang panas. Jadi ya beda, magma sama inti bumi beda. Iya benar sekali, magma itu dasarnya. Pokoknya kalau ada gunung meletus aja, dia mengeluarkan magma. Magmanya pasti yang masih panas, itu warna merah. Tapi kalau magmanya udah beku, namanya lahar. Nah, kita lanjut dulu ya. Jadi berdasarkan genesa atau lokasi terjadinya, batuan beku bisa dibedakan menjadi dua kelompok utama ya. Dua kelompok utama, yang pertama adalah batuan intrusiva dan batuan ekstrusiva. Nah, seperti akar katanya, karena dia maka batuan intrusiva ini adalah batuan beku yang terbentuk di dalam litosfer ya. Beda dengan batuan ekstrusiva. Batuan ekstrusiva yaitu batuan yang terbentuk dari pembekuan lava di permukaan bumi setelah terjadinya letusan gunung api. Jadi beda ya, intrusiva ini dia terbentuk batuannya ketika dia masih berada di dalam kantung-kantung magma. Jadi pas magmanya masih panas-panasnya, maka bentuklah batuan intrusiva. Contoh batu intrusiva, ada batu granit, terus sienit, diorit, dan juga gabbro ya. Itu contoh-contohnya. Saya juga belum pernah lihat sih batu-batu ini sebenarnya kayak apa. Kemudian ada batuan ekstrusiva. Nah, batuan ini terbentuk setelah magmanya itu mendingin ya. Dia terjadi di permukaan bumi setelah terjadinya letusan gunung api. Nah, jadi kalau batuan intrusiva itu dia terbentuknya di dalam gunung api sini ya. Berasal di dalam gunung api, terus dia meletus keluar. Beda dengan batuan ekstrusiva. Batuan ekstrusiva itu pertama magmanya dulu keluar, meletus, kemudian setelah mendingin menjadi lahar. Nah, dari lahar itulah terbentuk batuan ekstrusiva. Kalau batu akik saya juga bingung tuh, dia terbuat dari yang mana gitu ya. Mungkin itu terbuat dari apa ya? Bingung juga sih saya sebenarnya, itu batuan akik sebenarnya dari mana. Kita lanjut dulu ya, batuan ekstrusiva. Contoh ekstrusiva antara lain ada ini, batu riolit nih, bentuknya kayak gini ya. Saya juga nggak pernah lihat nih batuan kayak begini, batuan aneh-aneh belum pernah lihat ya. Traktit, terus ada andesit, dasit, dan juga basalt nih, batuan yang basalt. Contoh batu-batuan ya, mungkin ini batu-batuan yang jarang kita temui lah ya.
belum jarang-jarang kita lihat ya, karena berasal dari letusan gunung api. Nah, jadi jadi batuan beku itu selain dikelompokkan berdasarkan lokasi terjadinya, bisa juga diklasifikasikan berdasarkan kandungan silikat atau kuarsa di dalam magmanya ya. Kalau berdasarkan kandungan silikatnya ada berapa nih? Ada 3. Ya, benar sekali Mbak Lina Hanani. Mungkin teman-teman yang tinggal di sekitar Gunung Merapi pernah ketemu ya dengan bebatuan jenis kayak gini nih. Riolit lah, andesit, basalt lah, apa segala macam ya. Nah, untuk jenis batuan beku berdasarkan kandungan silikatnya ada 3. Yang pertama, batuan beku asam atau granitis, yaitu batuan beku yang berasal dari magma yang bersifat asam karena banyak mengandung mineral. Nah, magma dari gunung berapi ini ya teman-teman, itu kan pasti banyak kandungannya ya, entah kandungan asam, kandungan mineral, kandungan basa dan sebagainya ya, jadi bermacam-macam. Jadi yang pertama tadi ada batuan beku yang sifatnya asam. Kemudian kedua, batuan beku intermediate atau andesetis adalah batuan beku yang berasal dari magma pertemahan dengan perbandingan mineralnya itu kurang lebih sama ya, antara asam dengan basa. 55 perbandingannya 50-50 atau 50-50 antara asam dan basa. Jadi setengah asam setengah basa sifat batunya, makanya disebut dengan baku intermediate. Kayaknya yang basalt itu suka buat fondasi rumah. Oh, iya kah? Wah, saya kurang tahu tuh kalau buat fondasi rumah pakai batu apa sih biasanya. Saya mah taunya batu beton gitulah ya buat fondasi rumah. Iya, bisa jadi ya batuan basalt buat fondasi rumah. Kalau batu kapur, kalau batu kapur itu nanti juga ada asalnya ya. Nanti kita coba lihat. Kita nanti akan lihat dulu satu-satu. Nah, itu tadi kalau batuan beku yang asam disebut dengan granitis. Kemudian ada batuan beku intermediate yang perbandingan asam dan basanya 50-50. Kemudian yang terakhir ada batuan beku basa atau yang disebut dengan basaltis ya, yaitu batuan beku yang berasal dari magma yang bersifat basa. Nah, jadi kalau berdasarkan kandungan silikatnya, batuan beku ada 3 ya, beku asam, beku basa, sama beku intermediate. Yang dari gunung diledakin pakai dinamit, soalnya bapakku tukang batu. Oh, soalnya ayahnya tukang batu, pantesan ngerti banget tentang batu-batuan. Nah, yang kedua, tadi kan ada batuan beku, yang mana dia berasal dari magma gunung berapi ya. Kalau yang kedua ada yang disebut dengan batuan sedimen ya. Batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini terbentuk akibat proses pengendapan ya. Nah, proses pembentukan batuan sedimen ini berasal dari adanya pemecahan batuan induk menjadi bagian-bagian yang ukurannya lebih kecil. Nah, beberapa contoh jenis batuan sedimen nih, ini mungkin lebih sering kita lihat ya. Batu gamping atau kapur, ini dia masuk ke batuan sedimen. Jadi prosesnya dia bukan berasal dari yang panas-panas, bukan berasal dari magma gunung berapi, tapi dia dari proses pengendapan ya. Contohnya ada batu breksi, batu konglomerat, batu gamping atau kapur. Kemudian ada batu pasir.
Ada batu lanau, batu bara, dan juga batu rijang. Yang pernah saya dengar cuman batu gamping sih, yang lainnya entahlah ini batu apa, batu pasir, lanau, batu bara lah, rijang. Belum pernah dengar juga sih batu-batuan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau tadi batuan beku juga sudah ada penggolongannya berdasarkan kandungannya dan juga berdasarkan proses atau letak terjadinya batuan beku. Kalau batuan sedimen bisa dikelompokkan berdasarkan cara pengendapannya. Nah, stalagmit. Iya, stalagmit itu apa? Kayaknya itu juga nama batuan deh. Stalagmit. Stalagmit itu batuan juga sih, rasanya saya juga belum pernah dengar. Apa itu apa gitu ya? Kalau batu bata saya juga tahu batu bata. Pokoknya batu-batu kerikil yang biasa ada di depan rumah. Batu apa lagi ya? Batu yang gede-gede itulah, warna coklat-coklat, hitam-hitam, yang biasa ada di depan rumah. Nah, itu saya tahu. Oke, kita lanjut dulu batuan sedimen. Nah, jadi batuan sedimen berdasarkan cara pengendapannya. Jadi ada dua ya. Yang pertama, batuan yang hancur mengendap, dan yang kedua, batuan larut mengendap. Nah, batuan yang ada di gua itu kayaknya yang disebut dengan stalagmit ya. Asal jangan hatimu sekeras batu yang hehehehe. Enggak lah ya. Kalau hati saya sekeras apa ya? Enggak sih, sepanas magma. Kalau hati saya mah sepanas magma. Ya, jadi stalagmit itu batu yang ada di gua ya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi batuan sedimen ada dua jenisnya, yang hancur mengendap dan larut mengendap. Ini tadi adalah batuan sedimen berdasarkan cara pengendapannya ya, dan ini jenisnya macam-macam sih. Ada batuan apa ya? Sebentar. Batuan sedimen. Oke, kita lanjut aja dulu. Itu tadi batuan sedimen yang berdasarkan cara pengendapan. Yang kedua, ini berdasarkan tenaga pengendapannya. Nah, berdasarkan ini dua. Nah, berdasarkan tenaga pengendapan, batuan sedimen apaan sih ini? Berdasarkan tenaga pengendapannya, batuan sedimen bisa dibedakan menjadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Jadi yang pertama ada batuan sedimen endapan aeolis atau aeris ya, yang mana proses pengendapan material batuan yang dihasilkan ini melalui bantuan tenaga angin. Contohnya adalah batuan barcan. Saya juga belum pernah lihat nih batuan barcan kayak apa. Nah, ini ya contoh batuan barcan.
Nah ini, oke teman-teman bisa lihat ya, contoh dari batuan arcan. Batuan barcan. Nah ini, yang kayak gini namanya batuan barcan ya. Yang kayak gini-gini lah pokoknya, ini batuan semua mirip-mirip, jadi bingung. Kurang lebih seperti inilah ya, batuan-batuan barcan. Kemudian, oh nggak ada gambarnya, teman-teman nggak bisa lihat ya? Waduh, sebentar, nggak ada gambarnya. Oke. Kok mau? Loh. Kalau sekarang udah muncul belum presentasinya? Oke, tunggu sebentar. Sepertinya dia loadingnya rada lama. Ya, mending suruh cari-cari sendiri aja batunya di Om Google ya. Nih, contoh batu barcan kayak begini nih. Nah, oke, kita lanjut lagi tadi sampai mana? Sampai sini ya. Yang kedua ada batuan sedimen endapan akuatis. Jadi proses pengendapan material-material batuan yang dihasilkan dengan bantuan tenaga air. Namanya juga aqua. Jadi dia dari air. Contohnya batuan delta. Kalau tadi aeolis atau iris itu tenaga angin ya. 1, 2. Kemudian yang ketiga sedimen endapan glasial. Nah ini kalau glasial berarti dia dari tenaga es. Contohnya adalah gletser. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah endapan marin, yaitu proses pengendapan batuan yang dihasilkan dengan bantuan gelombang air laut. Namanya marin berarti ya dari air laut ya. Kemudian next kita lanjut batuan sedimen berdasarkan tempat pengendapannya. Jadi ada 4 juga ya. Kalau tadi berdasarkan tenaga pengendapan dan berdasarkan apa aja tadi? Berdasarkan cara pengendapan, tempat tenaga pengendapan. Yang ini berdasarkan tempat pengendapan. Jadi ada sedimentary centris, yaitu jenis batuan sedimen yang diendapkan di daratan yang dipengaruhi oleh tenaga air, tenaga es, dan juga tenaga angin. Kemudian yang kedua ada sedimen marin, yaitu jenis batuan sedimen yang diendapkan di laut ya. Kemudian yang ketiga ada sedimen limnis dan juga ada sedimen uvial. Nah, ini adalah batuan sedimen yang berdasarkan tempat pengendapannya. Nah, itu tadi kita udah belajar batuan beku ya. Kemudian ada batuan sedimen dan sekarang kita masuk ke batuan metamorf ya. Nah, apa yang disebut dengan batuan metamorf? Batuan metamorf sendiri ini merupakan batuan yang mengalami perubahan bentuk oleh faktor entah itu tekanan, entah oleh faktor suhu, maupun oleh faktor waktu. Nah,
Uniknya, batuan metamorf ini bisa jadi dia berasal dari batuan beku ataupun berasal dari batuan sedimen ya. Contoh-contohnya adalah batuan metamorf yang berasal dari batuan beku, misalnya granit. Granit itu kan batuan beku ya. Nah, dari granit ini nanti entah dia mengalami proses perubahan karena oleh faktor tekanan, suhu, dan juga waktu, dia menjadi gneis. Nah, kalau sudah menjadi batu gneis, berarti karena dia sudah mengalami perubahan karena beberapa faktor, tidak bisa dibilang lagi batuan beku ya, tapi sudah harus kita bilang batuan metamorf ya, karena dia sudah mengalami perubahan bentuk. Sedangkan yang berasal dari batuan sedimen, yaitu batu kapur menjadi batu marmer. Nah, batu marmer teman-teman tentunya udah pernah dengar ya. Jadi kalau tadi batu kapur itu kan dia batuan sedimen ya, dia masuk ke batuan sedimen. Tapi mungkin karena faktor-faktor tekanan, faktor suhu, faktor waktu, mungkin setelah beberapa tahun kemudian dia berubah bentuk menjadi batuan marmer ya. Kalau dia sudah berubah bentuk menjadi batuan marmer, berarti dia masuk ke golongan batuan metamorf ya. Granit bisa buat bahan keramik ya, Miss. Granit sepertinya saya juga kurang tahu. Saya tahunya granat sih. Kalau granit saya belum pernah tahu dia bisa pakai bahan keramik apa enggak. Granit ya, granit mungkin bisa untuk keramik. Kalau marmer iya saya tahu, tapi kalau granit saya nggak tahu sih bisa jadi keramik apa enggak nih. Ini sepertinya kita butuh bantuan yang ayahnya tukang batu itu tadi ya, mungkin mbaknya tahu, Mbak Fatmawati ya, sepertinya luas sekali pengetahuannya tentang bebatuan. Kita lanjut dulu. Nah, kalau batuan metamorf buat bom tuh ya, kalau granat itu buat bom ya. Nah, kalau tadi kita udah belajar tentang penggolongan batuan sedimen, batuan beku, sekarang kita masuk ke penggolongan batuan metamorf ya. Jadi berdasarkan faktor pembentuknya, batuan metamorf bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu batuan metamorf kontak. Nah, proses pembentukan batuan metamorf kontak ini terjadinya berurutan disebabkan oleh suhu yang tinggi akibat berdekatan dengan magma atau intrusi magma sehingga memanasi batuan di sekitarnya. Itu yang disebut dengan batuan metamorf kontak. Kemudian yang kedua ada batuan metamorf dinamo. Batuan metamorf dinamo ini merupakan batuan malian yang terbentuk karena faktor tekanan dan juga waktu yang lama. Contohnya adalah batuan sabak. Ini batuan metamorf dinamo ya. Kemudian ada batuan metamorf kontak pneumatalitis. Nah, jadi contohnya adalah topas. Ini batu topas ya, batu permata berwarna kuning. Nah, jadi kalau yang batu-batuan kayak topas dia masuk ke batuan metamorf ya. Jadi kalau batuan metamorf kontak pneumatalitis ini kadang-kadang di dalam pengendapannya terjadi penambahan bahan-bahan lain. Nah, ketika terjadi pengendapan dengan bahan-bahan lain inilah maka dia terbentuk batuan metamorf kontak pneumatalitis yang mana salah satu contohnya adalah terbentuklah batuan topas, yaitu batu permata ya berwarna kuning. Nah, itu tadi batuan-batuan pembentuk litosfer ya. Jadi tadi ada batuan apa? Batuan beku ya, jelas. Kedua, batuan sedimen. Kemudian yang ketiga, batuan metamorf ya. Nah, kalau batuan beku itu tadi berasal dari magma ya, magma gunung berapi. Kemudian kalau batuan sedimen berasal dari
magma yang udah dingin ya, magma yang udah membeku ya atau dingin. Kemudian batuan metamorf ini ya berasal dari batuan beku atau batuan sedimen yang sudah terkena beberapa faktor, entah tekanan, suhu maupun cuaca. Nah, sekarang kita lanjutkan ke batu giok. Batu giok termasuk yang mana ya? Berarti kayaknya batu giok kayaknya harusnya sih metamorf ya. Kayaknya sih mungkin batu metamorf, tapi mungkin juga bisa jadi batu yang lain juga. Ya, kayaknya dia metamorf. Dia kan semacam permata juga ya. Batu akik juga kayaknya tergantung lagi juga masuk batuan metamorf. Nah, batuan metamorf ini sebenarnya nanti banyak sekali macam-macamnya ya, saya memang kasih segitu. Nanti teman-teman bisa baca lagi di ini ya, di bukunya lebih lengkap rasanya ya. Jadi metamorf mungkin lebih ke perhiasan kayak berlian, kayak tadi topaz contohnya, dan lain-lain ya, untuk keperluan ibu-ibu ya atau cewek-cewek biasanya perhiasan itu batuan metamorf. Kemudian yang kedua ada tenaga pembentuk litosfer. Kalau tadi ada batuan pembentuk litosfer, sekarang kita belajar tentang tenaga pembentuk litosfer. Nah, jadi permukaan bumi kita ini adalah merupakan suatu hamparan yang datar ya. Bukanlah merupakan suatu hamparan yang datar, melainkan adanya bentukan-bentukan yang sangat bervariasi. Nah, di wilayah daratan dapat ditemukan bagian-bagian yang tinggi. Contohnya kayak apa? Ada bukit, ada dataran tinggi, ada gunungnya. Nah, kemudian di bagian yang rendah ada lembah, ada ngarai, ada sungai, dan lain sebagainya ya. Nah, demikian pula bentuk muka bumi di wilayah laut ini terdapat bentukan-bentukan alam berupa paparan, tebing dasar laut atau kontinental, palung, dan juga lubuk laut. Nah, tinggi rendah suatu muka bumi ini dinamakan relief ya. Nah, secara umum, tenaga pembentuk litosfer ini bisa kita bedakan atas dua ya. Yang pertama adalah tenaga eksogen, yang kedua adalah tenaga endogen. Jadi ada dua ya, endogen dan juga eksogen. Nah, jadi proses endogen merupakan tenaga-tenaga yang bekerja di dalam litosfer. Dapat berupa apa aja, ada tektonisme, ada vulkanisme, dan juga gempa ya, itu namanya proses endogen. Sedangkan kalau eksogen, itu adalah tenaga-tenaga yang bekerja di atas permukaan bumi. Contohnya apa? Ada pelapukan, ada erosi, ada mass wasting, dan juga ada sedimentasi. Palung tuh bagian terdalam dari laut ya. Lubuk laut itu bagian yang dangkal dari laut. Nanti ada penjelasannya sebentar ya. Nah, tenaga endogen. Tenaga endogen merupakan dinamika di dalam litosfer sebagai akibat proses fisika dan kimia berupa tekanan terhadap lapisan-lapisan batuan pembentuk litosfer atau aktivitas magma. Nah, kalau dari tenaga-tenaga endogen ini tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh tenaga endogen bisa mengakibatkan tonjolan-tonjolan di permukaan bumi. Contohnya seperti apa? Bisa jadi seperti kubah. Kemudian kalau arahnya mendatar, mengakibatkan lipatan-lipatan muka bumi seperti jalur pegunungan yang berlipat-lipat gitu ya, atau retakan bahkan pematahan lapisan-lapisan litosfer sehingga terbentuk
terbentuklah sebuah sesar ya. Nah, jadi tenaga endogen ini membuat permukaan bumi yang tempat kita tinggali menjadi bermacam-macam. Misalnya kalau kita kalau di jalan gitu misalnya ketemu cekungan yang dalam gitu misalnya. Nah, itu bisa jadi karena proses tenaga endogen. Kemudian ada jalur pegunungan lipatan. Jalur pegunungan lipatan nih kayak apa ya? Saya juga baru pernah dengar. Jalur pegunungan. Oh iya, jadi pegunungan itu kan dia kan naik turun naik turun naik turun naik turun. Nah, itu yang disebut dengan jalur pegunungan lipatan ya. Itu juga terbentuk karena dari tenaga endogen dan seterusnya. Ya, benar sekali, yang berliku ya, maksudnya bahasanya aneh, lipatan. Yang berliku itu berasal dari tenaga endogen. Nah, secara umum proses endogen ini bisa kita bedakan menjadi 3 ya, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan juga gempa. Nah, kita lanjut. Tektonisme itu apa? Tektonisme itu adalah tenaga yang bekerja di dalam litosfer berupa tekanan dengan arah vertikal maupun mendatar yang mengakibatkan perubahan letak lapisan-lapisan batuan. Itu yang disebut dengan tektonisme. Tektonisme itu mungkin hampir mirip seperti gempa ya, tapi dia kayak kayak cuman di dalam tanah aja. Di dalam tanah, cuman mungkin nggak sampai ke permukaan tanah atau ke permukaan bumi ya. Jadi kayak tektonik, kayak di dalam gitu ya. Jadi litosfer permukaan bumi. Litosfer itu permukaan bumi. Nah, kalau tenaga tektonik ini, yaitu gempa tektonik ya, malah itu bukan tektonisme ya. Nah, dilihat dari bentukan-bentukan yang tampak di muka bumi, tenaga tektonik ini bisa dibedakan atas morfologi lipatan maupun patahan. Ya, berarti benar sih, tektonisme ini berarti ya hampir sama dengan gempa tektonik ya. Gempa yang nggak begitu kerasa sampai ke permukaan bumi. Kemudian yang kedua, ada vulkanisme. Vulkanisme ini adalah proses endogenik kedua yang dapat mengubah morfologi atau raut muka bumi atau raut muka bumi. Nah, vulkanisme ini terjadi akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer yang akhirnya keluar ke permukaan bumi. Nah, magma ini yang kayak tadi ya, adalah bahan silika cair pijar, terdiri atas bahan-bahan padat, bahan-bahan cair, dan juga bahan-bahan gas, contohnya H2O, oksida belerang, asam klorida, asam sulfat, dan lain sebagainya. Nah, ini rata-rata suhu magma berkisar antara 900 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Jadi bisa dibayangkan panas banget ya itu. Kita kalau megang air panas saja udah kepanasan, apalagi ini yang suhunya mencapai 1200 derajat Celcius. Itu tadi tenaga pembentuk litosfer yang vulkanisme. Kemudian ada gejala-gejala alam juga yang menjadi indikasi gunung api akan meletus ya. Jadi ada 5 gejala utama. Yang pertama, suhu di sekitar kawah mengalami peningkatan dari rata-rata suhu normal. Nah, kalau kayak gini sih biasanya mungkin bagian-bagian BMKG atau kantor-kantor yang berhubungan dengan BMKG ya, yang biasanya memonitor suhu dari gunung-gunung aktif yang ada di Indonesia ya. Jadi mereka yang lebih tahu kapan suhu di sekitar kawah mengalami peningkatan. Kemudian yang kedua, sumber air
Sumber air yang terletak di sekitar wilayah tersebut banyak yang tiba-tiba kering. Nah, jadi mulanya yang dari airnya deras tiba-tiba menjadi kering. Kemudian banyak pohon-pohon yang tumbuh di sekitar areal gunung mengering dan juga mati. Jelas ya kenapa semuanya jadi mengering, kenapa pohon jadi mati ya, karena suhu dari sekitar permukaan gunung api tersebut sudah mulai panas. Kemudian sering terjadi getaran-getaran gempa baik yang skalanya kecil maupun besar yang kadang-kadang disertai dengan suara gemuruh. Nah, kemudian ada binatang-binatang liar juga yang hidup di sekitar gunung api, banyak yang mengungsi ke wilayah lain. Nah, jadi ini kalau nggak salah ini kayaknya ada di UAS juga ya, gejala-gejala alam yang menjadi indikasi gunung api. Lupa saya. Iya, kayaknya ini ada di UAS, jadi teman-teman bisa dibaca lagi aja ya. 5 gejala yang menjadi indikasi gunung api. Kemudian kita lanjut lagi, gempa. Jadi gejala alam yang sering kali kita rasakan, terutama karena kita tinggal di Taiwan, kita sering banget merasakan gempa ya. Gejala alam yang juga sering kali dirasakan sebagai akibat dari dinamika litosfer adalah gempa. Nah, jadi dalam ilmu kebumian, gempa disebut dengan getaran seismik. Ya. Gempa ini bisa diartikan sebagai bergetarnya lapisan litosfer ya, atau lapisan permukaan bumi karena sebab-sebab tertentu. Nah, kekuatan getaran gempa diukur oleh alat yang disebut dengan seismometer. Nah, alat untuk mengukur gempa namanya seismometer ya, atau lebih dikenal dengan seismograf. Nah, sedangkan kertas yang berisi rekaman frekuensi dan intensitas gempa dinamakan seismogram. Sudah pernah lihat ya, biasanya kalau buka website tentang gempa BMKG atau mungkin lihat website Taiwan yang mengenai apa sih nama website Taiwannya, saya lupa tuh. Apa ya gitu namanya, kayak yang biasanya ada informasi mengenai gempanya berapa. Nah, biasanya itu kan ada kertas, terus ada kayak gininya gitu loh. Ada garis-garis naik turun apa segala macam. Nah, itu disebut dengan seismogram. Nah, cabang ilmu kebumian yang secara khusus mempelajari hal ihwal kegempaan dinamakan seismologi. Nah, cabang ilmu kegempaan namanya seismologi ya. Nah, belajar tentang gempa berdasarkan faktor penyebabnya, gempa bisa dibedakan menjadi 3 jenis ya. Yang pertama, gempa tektonik ya. Gempa tektonik yaitu getaran gempa yang diakibatkan proses tektonik, baik lipatan atau patahan muka bumi. Nah, sehingga mengakibatkan pergeseran atau dislokasi lapisan-lapisan batuan pembentuk litosfer. Nah, sama berarti ya antara gempa tektonik dengan tektonisme. Tektonisme yang tadi ya, sama. Itu yang bentuknya kertas, isinya kayak diagram nafas. Iya, bener banget, Mbak. Kayak gitu dia bentuknya. Itu namanya seismogram. Nah, pusat gempa tektonik ini tersebar di sepanjang zona penyusupan lempeng samudra ke bawah lempeng benua. Jadi gempa tektonik ini dia ada di patahan permukaan bumi ya, sehingga mengakibatkan pergeseran atau dislokasi lapisan-lapisan batuan pembentuk litosfer. Kemudian ada gempa vulkanik. Nah, gempa vulkanik yaitu getaran gempa yang menyertai aktivitas gunung api baik sebelum maupun pada saat terjadi erupsi. Jadi disebut dengan gempa vulkanik. Kemudian ada gempa terban ya, atau gempa runtuhan, yaitu gempa yang terjadi akibat runtuhnya massa batuan mengisi ruang yang kosong dalam litosfer. Nah, gempa ini biasanya sering terjadi karena ambruknya gua-gua kapur atau terowongan pertambangan bawah tanah. Nah, itu disebut dengan gempa runtuhan ya, atau gempa terban. Nah, kalau tadi tenaga pembentuk litosfer yang endogen, sekarang kita belajar tentang tenaga pembentuk litosfer yang eksogen.
Ya, ini kalau eksogen dia berarti tenaga yang bekerja di permukaan bumi. Contohnya seperti pelapukan, pengikisan, erosi, dan lain sebagainya ya. Nah, seperti halnya juga tenaga endogen, proses eksogenik ini juga mengakibatkan adanya bentukan-bentukan muka bumi. Entah itu kayak pegunungan yang berlipat-lipat dan sebagainya. Nah, kalau tadi tenaga pembentuk litosfer yang endogen terdiri dari gempa, terus terdiri dari apa lagi ya tadi saya lupa. Ada gempa, kemudian vulkanisme dan juga tektonisme. Kalau tenaga eksogen di sini jenisnya kayak pelapukan, kemudian erosi, kemudian ada sedimentasi dan lain sebagainya ya. Nah, kalau pelapukan ini merupakan proses penghancuran massa batuan pembentuk litosfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil ya. Berdasarkan prosesnya, secara umum pelapukan dibedakan menjadi dua, yaitu mekanik dan juga pelapukan kimiawi. Kemudian yang kedua ada erosi. Erosi ini adalah gejala alam yang sering kita dengar dan juga sering kita baca ya, baik di media cetak maupun juga di elektronik. Nah, istilah ini biasanya seringkali dihubungkan dengan kerusakan tanah pertanian, kemudian kerusakan hutan atau meluasnya lahan kritis. Lahan kritis di sini maksudnya lahan kosong, lahan yang udah gersang ya. Nah, erosi ini dapat pula diklasifikasikan berdasarkan zat pelaku atau pengikisnya. Jadi ada erosi air, erosi angin, erosi gelombang laut, dan juga erosi glasial ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di ini ya, di buku lagi. Nah, itu tadi dinamika perubahan batuan ya. Kita sudah belajar tentang jenis-jenis batuan, kemudian tenaga pembentuk litosfer, ada yang endogen, ada yang eksogen, kemudian contoh-contoh batuan seperti apa, kemudian penggolongan atau klasifikasi batuan-batuan sedimen, batuan baku, dan juga batuan metamorf seperti apa. Nah, sekarang kita langsung lanjutkan ke subbab yang terakhir, yaitu dinamika perubahan tanah ya. Nah, sama seperti subbab sebelumnya, yang ini ada dua juga. Yang pertama tentang bahan penyusun tanah, kemudian yang kedua ada tingkat kesuburan tanah. Nah, apa yang dimaksud dengan tanah? Tanah ini merupakan bagian paling atas dari lapisan kerak bumi. Nah, tubuh tanah terdiri atas batuan yang telah mengalami pelapukan, kemudian bercampur dengan sisa-sisa bahan organik, air, udara, serta mengalami proses fisika dan kimia sehingga membentuklah lapisan tanah. Nah, sebagai suatu sistem dari tubuh alam atau dari tubuh bumi, tanah ini tersusun atas 5 komponen utama. Nah, apa saja komponen tersebut? Yang pertama adalah partikel mineral ya. Nah, ini partikel mineral ini merupakan hasil perombakan bahan-bahan batuan dan bahan anorganik yang terdapat di permukaan bumi. Kemudian yang kedua ada bahan organik atau bahan humus. Ini berasal dari sisa-sisa tanaman dan binatang serta berbagai hasil kotoran binatang ya. Kemudian yang ketiga ada unsur air juga ya, yang merupakan penyusun tanah. Kemudian yang keempat, udara juga ya. Udara juga merupakan salah satu unsur penyusun tanah. Yang terakhir ada kehidupan jasad renik atau mikroorganisme seperti cacing tanah, bakteri, dan juga jamur ya. Jadi ada 5 komponen penyusun tanah. Yang pertama adalah partikel mineral, contohnya kayak batuan-batuan, ada bahan organik ya dari kotoran binatang gitu misalnya, ada unsur air juga, unsur udara, dan kehidupan jasad renik lainnya, contohnya kayak bakteri, lumut, jamur, cacing tanah, dan sebagainya. Nah, berdasarkan
perbandingan kandungan mineral, hara, dan juga bahan organiknya, tanah bisa kita kelompokkan menjadi dua ya. Yang pertama ada tanah mineral dan yang kedua ada tanah organik. Tanah mineral itu sendiri adalah kelompok tanah yang kandungan bahan organiknya kurang dari 20% ya, atau yang memiliki lapisan bahan organik dengan ketebalannya kurang dari 30 cm. Contoh tanahnya ada aridisol, alsol, entisol, dan sebagainya. Kemudian ada tanah organik juga ya, yang mana bahan organiknya lebih dari 65%. Namanya tanah organik, maka bahan organiknya lebih banyak ya. Kemudian itu tadi bahan-bahan penyusun tanah. Kita lanjutkan ke tingkat kesuburan tanah. Nah, tingkat kesuburan tanah ini biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Nah, faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesuburan tanah itu antara lain ada warna, tekstur, struktur, keasaman, bahan organik, dan mineral hara, serta kandungan air tanah. Nah, ini kalau nggak salah juga keluar di UAS. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya ingat. Nah, yang pertama warna tanah. Warna tanah salah satu sifat psik atau sifat kimia yang dapat kita amati dan relatif tidak terlalu sulit untuk membedakan tingkat kesuburan tanah, yaitu adalah warna. Nah, biasanya tanah-tanah yang warnanya gelap atau coklat kehitam-hitaman ini memiliki tingkat kesuburan yang lebih tinggi ya, jika dibandingkan dengan tanah yang berwarna terang atau pucat. Nah, jadi kalau kita lihat warnanya coklat atau gelap, berarti dia lebih subur. Kemudian yang kedua, kalau keasaman tanah. Nah, faktor kedua yang berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah adalah derajat keasaman atau pH tanah. Nah, tinggi rendahnya keasaman tanah ini sangat tergantung pada kepekatan ion hidrogen maupun hidroksil ya, H+ dan juga OH-. Nah, tanah yang perbandingan ion hidrogennya lebih banyak dibandingkan ion hidroksil dikatakan bersifat asam ya. Sebaliknya, jika ion hidroksilnya lebih tinggi dibandingkan dengan ion hidrogen, maka tanah bersifat basa atau alkalis. Nah, semakin asam tanah semakin baik ya untuk tanaman. Kemudian tekstur tanah. Tekstur tanah adalah besar kecilnya ukuran partikel ya yang terkandung dalam massa tanah, sehingga menggambarkan tingkat kekasaran butirannya. Nah, tingkat kekasaran butirannya ini bisa dipengaruhi oleh entah itu partikel kerikil, pasir, debu maupun liat. Nah, kalau yang mengandung kerikil maupun yang mengandung pasir, tentu teksturnya dia lebih kasar ya jika dibandingkan tanah yang lebih banyak mengandung debu ataupun yang mengandung liat. Kemudian ada struktur tanah. Nah, struktur tanah ini menggambarkan susunan atau agregasi gumpal tanah menjadi bentuk-bentuk tertentu ya. Kondisi struktur ini berhubungan dengan tingkat kegemburan atau keremahan tanah. Apa alat pengukur rendah tingginya keasaman tanah disebut apa? Aduh, nah ini saya lupa nih alat namanya apa ya? pH meter apa ya namanya? Saya juga lupa nih. Alat pengukurnya, pokoknya ada gitu ya alat namanya apa? Sebentar. Barometer, iya benar sekali, barometer ya namanya. Saya juga lupa tuh. Oh bukan, barometer mah pengukur tekanan udara. Alat pengukur keasaman tanah, nih baru pernah dengar juga sih. pH tanah kali ya. Iya, nggak ada namanya cuman pH meter tanah. Nggak ada nama alatnya. Kalau barometer itu untuk pengukur tekanan ya, tekanan dan suhu ya, bukan tanah. Jadi namanya pH meter tanah. Nggak ada namanya tuh. Yang jelas dia alat gitu ya, alat pengukur pH meter tanah. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kondisi struktur berhubungan dengan tingkat kegemburan atau keremahan tanah ya. Nah, jenis-jenis tanah yang kondisinya gembur ini mudah
dicangkul atau dibajak sehingga mudah untuk kita tanami. Sebaliknya, kalau tanah-tanah yang sifatnya padat, keras, kemudian susah dicangkul, ya itu dia susah untuk ditanami ya. Susah tanaman untuk tumbuh. Kemudian kandungan mineral dan bahan organik. Nah, bahan organik ini merupakan unsur pembentuk dan penyubur tanah yang berasal dari sisa-sisa organisme. Contohnya ada ranting atau mungkin cacing tanah lah, jasad ternak yang udah mati, kayak bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Nah, jenis tanah yang tersebar di muka bumi banyak sekali ragam dan karakternya ya. Ada tanah yang berwarna hitam, ada yang tanah gembur, ada tanah yang sangat subur, dan lain sebagainya. Nah, di beberapa tempat bisa kita jumpai tanah yang terbentuk dari hasil pengendapan yang terdiri atas kerikil dan pasir yang masih lepas-lepas. Kemudian ada pula jenis tanah yang bisa ketemui dia sifatnya tuh sangat lengket ya, karena mengandung mineral liat sangat tinggi. Nah, jadi tergantung daerah. Kalau misalnya di daerah A mungkin dia ada yang tanahnya kayak tanah liat ya, tanah lengket-lengket yang warnanya coklat. Tapi mungkin di daerah yang B, misalnya di dataran yang lebih tinggi, dia tanahnya lebih gembur-gembur atau lebih subur. Nah, ini ya jenis-jenis tanah ada berbagai macam, mulai dari tanah laterit, tanah aluvial, tanah gambut, tanah litosol, tanah humus, tanah podzolik, tanah vulkanis, tanah margalit, tanah grumosol, dan juga tanah regosol. Nah, ini ke pengertiannya masing-masing dan di mana bisa ditemui tanah-tanah ini, teman-teman bisa baca-baca lagi ya di buku-buku modul. Cacing padahal baik buat tanah ya Miss, tapi kalau saya ya tergantung. Kalau cacing tanah ya bagus buat ini, buat suburan tanaman. Tapi kalau cacing-cacing yang biasa di kamar mandi ya saya bunuh juga sih, saya geli-geli gimana gitu lihatnya. Kalau cacing tanah ya nggak pernah saya bunuh ya, saya biarin aja dia hidup. Tapi kalau cacing yang di kamar mandi, saya nggak suka. Nah, oke, jadi sampai di sini dulu ya materi kita akhirnya selesai juga. Ya, jadi maaf sedikit ngebut karena memang pertemuan kita untuk geografi memang tidak banyak. Saya sudah buat juga soal untuk UAS geografinya segampang mungkin, jadi teman-teman bisa jawab ya, karena semua ya ada di presentasi, ada di buku, jadi saya rasa teman-teman bisa jawab semua. Nah, sampai di parameter pH. Oh iya, parameter pH juga bisa disebut alat ukur untuk pengukur keasaman tanah. Nah, sampai di sini dulu. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ke saya ya, lewat FB atau Messenger. Kemudian saya pengen ingatkan lagi teman-teman, tadi kayaknya ada yang ngumpulin foto ke saya ya, Mbak Tarsuni kalau nggak salah. Nah, teman-teman yang mau mengumpulkan foto, bisa segera mengumpulkan foto, mengumpulkan ijazah fotokopi ijazah legalisir juga jangan lupa. Kemudian kewajiban teman-teman yang lain jangan lupa membayar SPP juga ya, jangan lupa membayar SPP. Terus apa lagi sih? Udah sih itu aja dulu, karena kita bulan April ini juga sudah bulan mendekati UAS, jadi karena intinya karena sudah satu semester sudah lewat gitu ya, jadi teman-teman jangan lupa untuk melakukan kewajiban teman-teman juga ya. Foto ada di Pak Sujito. Oke, baiklah, nanti saya akan minta ke Pak Sujito. Berarti teman-teman yang sudah menyerahkan foto confirm ke saya aja dulu kali ya. Misalnya bilang, Miss saya foto sudah serahkan ke ini, Miss foto saya sudah serahkan ini. Jadi nanti bisa saya catat ya. Jadi biar saya biar saya ada datanya gitu. Biar saya tinggal tagih ke Pak Sujito. Mbak Fatmawati dan Mbak Fuadah ya berarti. Oke, bentar saya catat dulu ya.
Oke, ada lagi. Miss ijazah fotoku udah nyampe Taiwan belum ya? Waduh, saya belum tahu. Taiwan maksudnya di Taiwan mana? Mbak-mbaknya ngirimnya lewat mana? Pokoknya nanti kalau ini di ini aja ya, di beritahu saya lewat FB Messenger kalau ada apa-apa. Oke ya, sampai di sini dulu. Oh, oke, pakai surat keterangan berarti ya. Oke, sip Mbak Fatmawati. Oke, Mbak Litna kirim ke Bapak atau Ibu Triluhur. Oke, sip. Yang di Mbak Triluhur sudah pasti dicatat ya. Cuman kalau yang untuk di Kaohsiung atau di Taichung gitu, mohon untuk konfirmasinya. Soalnya saya kan di Taipei gitu. Mbak Ristiani, oke, nanti kalau masalah kayak gini kita nanti di PM aja ya. Nah, sekarang kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu nanti tanggal 7 April kita akan adakan UAS online geografi ya. Mohon beritahu teman-teman yang lainnya juga. Oke. Selamat malam dan selamat istirahat ya, teman-teman.